Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian wilayah laut Nusantara. Indonesia mendeklarasikan wilayah laut Indonesia sebagai salah satu kesatuan yang tak terpisahkan dari wilayah darat yang berbentuk kepulauan. Menurut Tommy Hendra Purwaka, melalui jurnal tinjauan hukum laut terhadap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 2014, mengatakan perairan laut Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional pada tahun 1982 terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu yang pertama adalah laut teritorial. Batas laut teritorial merupakan garis hayal yang memiliki jarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Apabila ada sebanyak 2 negara atau bahkan lebih menguasai suatu lautan, sementara lebar lautan tersebut kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial tersebut ditarik sama jauhnya dari garis setiap atau masing-masing negara tersebut. Garis dasar adalah garis hayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung pulau yang paling terluar. Batas teritorial Indonesia sudah diumumkan sejak Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember pada tahun 1957 silam. Perairan sepanjang 12 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan, di mana Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah laut, dasar laut, subsoil, dan udara juga beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin hak lintas damai, baik melalui alur kepulauan maupun tradisional untuk pelayanan internasional. Baik, yang kedua adalah zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif merupakan jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka dengan diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia memperoleh kesempatan pertama untuk memanfaatkan segala bentuk sumber daya laut yang ada. Di dalam zona ekonomi eksklusif diberikan kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta dengan pipa di bawah permukaan laut yang tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif. Apabila ada sebanyak 2 negara bertetangga yang saling tumpang tindih, maka bisa ditetapkan adanya garis yang menghubungkan titik yang sama jauhnya dari garis dasar kedua negara yang menjadi batasnya. Pengumuman mengenai zona ekonomi eksklusif Indonesia sudah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Maret pada tahun 1980 silam. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini juga Indonesia mempunyai hak-hak berdaulat untuk eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, yang terkandung di perairan, dasar laut, dan subsoil, maupun pendirian bangunan di laut, penelitian ilmiah kelautan, dan perlindungan lingkungan laut. Eksplorasi sendiri memiliki artian yaitu suatu penyelidikan mengenai sumber daya alam yang ada di suatu daerah. Sementara eksploitasi adalah pengusahaan atau suatu bentuk pendayagunaan sumber daya alam yang ada di suatu daerah. Sementara konservasi adalah upaya untuk memelihara atau perlindungan sumber daya alam sehingga tak mengalami suatu kerusakan. Di perairan zona ekonomi eksklusif berstatus lepas, demikian juga status udara di atasnya. Di wilayah tersebut pelayaran dan penerbangan bebas untuk dilakukan. Baik, yang ketiga adalah landas kontinen. Landas kontinen merupakan dasar laut yang secara geologis ataupun morfologi yang menjadi landasan dari suatu kontinen atau benua. Kedalaman laut ini kurang dari 150 meter. Indonesia sendiri terletak di antara 2 landas kontinen, yaitu landas kontinen Asia dan landas kontinen Australia. Ada pula
Untuk batas landas kontinen diukur dari garis dasar yang ada, yakni dengan paling jauh 200 mil laut. Apabila ada dua negara atau bahkan lautan di atas landas kontinen, maka batas negara tersebut ditarik sama jauhnya dari garis dasar masing-masing negara. Pengumuman mengenai batas landas kontinen ini sendiri telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tepat pada tanggal 17 Februari pada tahun 1969. Indonesia terletak di antara dua landas kontinen, yakni benua Asia dan benua Australia. Untuk zona ini, suatu negara memiliki kewenangannya masing-masing dalam memanfaatkan segala bentuk sumber daya alam yang ada. Negara tersebut juga harus bisa menyediakan jalur pelayaran yang terjamin akan segala keselamatan dan keamanannya. Bila kelanjutan alamiah bersifat landai, maka batas jalur terluar landas kontinen ditandai dengan continental slope atau continental rise. Namun jika kelanjutan alamiah bersifat curam, tidak jauh dari letak garis pangkal kepulauan, maka batas terluar landas kontinen berhimpit dengan batas luar zona ekonomi eksklusif.